Semester 2B akan memaparkan materi tentang perorganisasian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Puja Ada Halsari dengan NPM A1A240038 sebagai pemateri keempat. Perkenalkan, saya Sofianti Dinasari dengan NPM A1A240050 sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Naomi Dewi Natasya dengan nomor NPM A1A240035 sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri Umairah dengan NPM A1A240037 sebagai pemateri kedua. Menyaksikan. Saya di sini sebagai pemateri pertama akan menjelaskan definisi organisasi dan pengorganisasian. Organisasi dapat dipahami dalam beberapa pengertian. Organisasi sebagai proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Organisasi sebagai sistem sosial, interaksi dan ketergantungan antar subsistem yang membentuk kesatuan yang utuh untuk mencapai hasil yang lebih baik. Organisasi sebagai struktur, sistem formal yang mengatur hubungan aturan, tugas, dan otoritas untuk mencapai tujuan. Organisasi sebagai kultur, perbedaan budaya organisasi dapat mendorong pengembangan yang lebih baik meski bergerak di bidang yang sama. Organisasi sebagai wadah, tempat untuk menjalankan kegiatan organisasi. Organisasi sebagai organisasi pembelajaran atau learning organization. Organisasi yang terus meningkatkan kemampuan anggotanya untuk mencapai kinerja yang optimal. Lalu, adapun definisi pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses mengumpulkan, mengalokasikan sumber daya, dan menyusun tugas untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut David, pengorganisasian mencakup pengumpulan sumber daya dan penataan untuk memenuhi rencana organisasi. Menurut Hani, menjelaskan bahwa pengorganisasian mencakup penentuan sumber daya, perancangan organisasi, penugasan, tanggung jawab, dan pendelegasian wewenang. Fungsi pengorganisasian ini menciptakan struktur formal untuk mengkoordinasi pekerjaan dalam mencapai tujuan. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan poin faktor-faktor yang menentukan struktur organisasi. Struktur merupakan sistem formal hubungan kerja yang membagi dan mengkoordinasi tugas dan kelompok agar tercapai tujuan. Pada struktur organisasi tergambar posisi kerja, pembagian kerja, jenis kerja yang harus dilakukan, hubungan atasan dan bawahan, kelompok, komponen atau bagian, tingkat manajemen, dan saluran komunikasi. Struktur organisasi menspesifikkan pembagian kegiatan kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau kegiatan kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda itu dihubungkan. Struktur juga menunjukkan hierarki dan struktur wewenang organisasi serta memperlihatkan hubungan pelapornya. Menurut Stoner, struktur organisasi dibangun oleh 5 unsur, yaitu yang pertama yaitu spesialisasi aktivitas, yaitu mengacu pada spesifikasi tugas perorangan dan kelompok di seluruh organisasi. Yang kedua yaitu standarisasi aktivitas, yaitu prosedur yang digunakan organisasi untuk menjamin kelayakgunaannya. Yang ketiga yaitu koordinasi aktivitas, prosedur yang memadukan fungsi-fungsi organisasi seperti fungsi primer dalam suatu badan usaha, pemasaran, produksi, dan juga penjualan. Yang keempat yaitu sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ukuran unit kerja yang mengacu pada jumlah pegawai dalam suatu kelompok kerja. Untuk mengkoordinasikan kegiatan, salah satu hasil proses ini adalah struktur organisasi yang merupakan prosedur formal manajemen organisasi. Struktur ini dibentuk sangat bergantung pada tujuan organisasi dan strategi yang akan dipergunakan untuk mencapai tujuan itu. Karakteristik struktur organisasi menurut teori birokrasi antara lain seperti menentukan pada bentuk, konsep hierarki, kegiatan khusus, spesialisasi tugas, mendukung norma, dan juga catatan. Sedangkan struktur organisasi menurut Jones seperti sistem formal yang mengontrol pemanfaatan SDM, koordinasi, motivasi, perilaku, dan organisasi, kemudian respon terhadap lingkungan, teknologi, dan juga SDM,
Lalu pertumbuhan organisasi dan diferensiasi, dan yang terakhir pengaturan perubahan melalui desain organisasi. Sekian, saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk organisasi. Terdapat 5 bentuk dalam organisasi. Yang pertama ada organisasi garis dan staf, organisasi fungsional, organisasi matrik, dan organisasi proyek. Saya akan menjelaskan dari yang pertama adalah organisasi garis. Organisasi garis merupakan bentuk tertua organisasi dan paling sederhana. Biasanya terdapat dalam organisasi yang relatif kecil dan tidak cocok digunakan dalam organisasi yang besar karena kompleks. Nah, dalam struktur organisasi garis, anggotanya itu relatif sedikit dan disebut juga struktur organisasi militer. Lalu yang kedua ada organisasi garis dan staf. Organisasi ini terdiri atas 2 kelompok orang-orang yang berpengaruh. Kelompok pertama adalah kelompok yang menjalankan tugas-tugas pokok organisasi untuk mencapai tujuan. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang yang melakukan tugas berdasarkan keahliannya yang disebut staf. Staf itu dapat memberikan saran-sarannya kepada unit operasional. Nah, ciri-cirinya itu sama dengan organisasi garis, hanya ditambah dengan staf yang berfungsi memberikan nasihat atau pertimbangan-pertimbangan kepada pimpinan. Lalu yang ketiga ada organisasi fungsional. Organisasi fungsional adalah organisasi yang pembagian tugas atas para pejabatnya itu disesuaikan dengan bidang keahliannya, atau secara sederhana bisa dikatakan bahwa organisasi garis ini tuh pembagian tugas orang-orangnya tuh dimasukkan ke dalam bidang keahliannya gitu. Lalu yang keempat ada organisasi matriks. Organisasi matriks itu merupakan penyempurnaan dari organisasi fungsional. Organisasi matriks juga menggunakan pendekatan struktural dan fungsional sekaligus. Lalu ada organisasi proyek. Cirinya adalah apabila tujuan proyek itu sudah selesai, maka organisasi ini akan segera dibubarkan. Jadi sifat organisasinya itu hanya sementara saja, yaitu selama prosesnya berjalan. Setelah proyeknya itu selesai, maka organisasinya itu dibubarkan. Jadi hanya bersifat sementara seperti itu. Saya di sini sebagai pemateri keempat akan menjelaskan dinamika organisasi. Dalam dinamika organisasi, konflik merupakan hal yang tidak terhindarkan. Konflik tidak selalu bersifat negatif jika dikelola dengan tepat. Justru dapat menjadi pendorong peningkatan produktivitas. Konflik muncul akibat masalah komunikasi, hubungan personal, struktur organisasi, atau perbedaan karakter dan nilai individu. Konflik organisasi sendiri merupakan ketidaksesuaian antara 2 pihak atau lebih dalam suatu organisasi karena adanya pembagian sumber daya yang terbatas, berbeda tujuan, status, persepsi, dan nilai. Konflik dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari konflik dalam diri sendiri, konflik antar individu dan kelompok, kelompok antar kelompok, dan satu organisasi, hingga konflik antara organisasi sebagai bentuk persaingan. Penyebab munculnya konflik biasanya berasal dari aspirasi yang tidak ditampung, saling ketergantungan dalam pekerjaan, ketidakpuasan, komunikasi yang tidak jelas, aturan yang kabur, hingga kurangnya transparansi. Untuk menghindari dampak destruktif dari konflik, organisasi perlu mengelola dengan cerdas. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain melalui musyawarah rutin, membangun komunikasi 2 arah yang terbuka dan fleksibel, menerapkan prinsip keadilan di semua lini, memastikan transparansi dalam pengambilan keputusan, serta penyediaan pedoman dan aturan yang jelas. Semua aspirasi karyawan perlu dihargai dan dikomunikasikan agar tercipta suasana kerja yang harmonis dan produktif. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan.